Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hakim, NIM 19 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari vlog Engineering Geological Mapping mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan. Mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan diampu oleh Ibu Rindang Alfiah STMT dan Bapak Rendra Suprobo Aji STMT CAPM. Pada tugas vlog kali ini saya mengambil studi kasus mengenai kajian kesesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap arahan pemanfaatan fungsi kawasan sub daerah aliran Sungai Rawapening. Berikutnya di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai 4 perihal. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu metode, yang ketiga yaitu pembahasan beserta studi kasus yang diambil, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang di mana danau adalah genangan air dalam suatu cekungan permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, yang airnya bersumber dari air permukaan dan atau air tanah. Danau memiliki fungsi penting baik secara ekologis, ekonomis, estetika, wisata alam maupun religi dan tradisi. KLH tahun 2010. Danau sebagai sumber air bersih bagi masyarakat sangat berperan penting dalam kualitas kesehatan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Andreas et.al. tahun 2001 dalam Walukov pada tahun 2009, bahwa sekitar 3-4 juta jiwa penduduk di dunia meninggal setiap tahunnya yang disebabkan karena penyakit waterborne disease. Termasuk di dalamnya lebih dari 2 juta jiwa anak-anak meninggal karena diare. Dalam perkembangannya, danau di Indonesia sebagian besar telah mengalami tingkat kerusakan lingkungan yang dinilai cukup tinggi. Salah satunya yaitu termasuk di Danau Rawapening. Danau Rawapening berperan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat karena tidak terlepas dari beragam aktivitas masyarakat yang dilakukan di Subdas Rawapening. Aktivitas masyarakat meningkat seiring dengan jalannya pembangunan di kawasan Subdas Rawapening. Laju sedimentasi di Subdas Rawapening pada tahun 1993 sebesar 151 meter kubik per tahun, dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 149.222 meter kubik per tahunnya dari Sutarwi tahun 2008. Secara ekologis, Danau Rawapening telah banyak mengalami perubahan yang dapat dilihat dari tidak terkontrolnya gulma air, bahkan pada musim kemarau dapat menutupi permukaan danau hingga 70%, dan penurunan volume air danau sebesar 29,34% selama kurun waktu 22 tahun pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1998. KLH tahun 2010. Berikut ini gambar subdas dari Rawapening, di mana dengan ruang lingkup penelitian yaitu batas wilayah penelitian adalah sub daerah aliran Sungai Rawapening yang berada pada sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan sebagian wilayah Kota Salatiga. Seperti bisa dilihat pada timeline peta, di mana sebagian wilayah Kabupaten Semarang terdiri dari 8 kecamatan dan sebagian wilayah Kota Salatiga yang terdiri dari 3 kecamatan.
luas kawasan penelitian secara keseluruhan yaitu sebesar 27.337 hektar. Peta gambar sub daerah aliran Sungai Rawapening diambil di Sumber Dinas PSDA Jawa Tengah pada tahun 2013. Mohon maaf, laptopnya masih macet. Nah, selanjutnya yaitu metode. Jadi, metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian di Subdas Rawapening ini merupakan pendekatan kuantitatif melalui penelitian time series, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei primer, yaitu observasi atau pengamatan objek, dan survei sekunder melalui survei instansi dan telaah dokumen yang dianalisis secara kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah sub daerah aliran Sungai Rawapening yang diambil dari analisis citra satelit Landsat TM tahun 1991, tahun 2001, dan tahun 2009. Yang ketiga yaitu pembahasan, di mana di sini ada terdiri dari 3 pembahasan dari studi kasus yang diambil. Yang pertama yaitu arahan pemanfaatan fungsi kawasan sub daerah aliran Sungai Rawapening. Kawasan lindung terdiri dari kawasan lindung berdasarkan scoring dan kawasan lindung setempat, kawasan penyangga dan kawasan budidaya serta kawasan danau. Nah, fungsi kawasan berdasarkan scoring diperoleh berdasarkan analisis spasial pada peta kelerengan, peta curah hujan rata-rata, dan peta jenis tanah. Penetapan fungsi kawasan di atas tidak terlepas dari kriteria kondisi fisik untuk menentukan nilai skor, di mana setiap fungsi kawasan memiliki kriteria kondisi fisik yang berbeda-beda. Nah, setelah ini nanti akan ditampilkan mengenai peta yang terdiri dari peta kelerengan, peta curah hujan rata-rata, dan peta jenis tanah. Contohnya yaitu kawasan budidaya dengan skor kurang dari 125, maka kriteria kondisi fisiknya bisa saja berbeda-beda karena perolehan skor juga berbeda. Nah, berikut ini merupakan tampilan peta dari Sumber Dinas PSDA Jawa Tengah dengan perubahan tahun 2013. Dengan perubahan pada tahun 2013. Nah, ini merupakan yang pertama sebelah kiri yaitu gambar kelerengan. Bisa lihat di situ pada peta. Yang B tengah merupakan jenis tanah. Dan yang C yaitu merupakan curah hujan di sub daerah aliran Sungai Rawapening. Nah, di sini terdapat gambar tren perubahan penggunaan lahan sub daerah aliran Sungai Rawapening tahun 1991 sampai dengan 2009. Di mana bisa dilihat bahwa grafik dari diagram tersebut terdapat ada yang ada yang naik dan juga ada yang dimana langsung turun drastis, dan ada yang juga yang masih berada pada konsisten. Nah, pemanfaatan fungsi kawasan yang paling luas yaitu fungsi kawasan budidaya dengan luas 1.326.097 hektar dengan persentase 48,35%, yang dimana artinya yaitu hanya kurang dari separuh wilayah di Subdas Rawapening yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya yang potensial bagi kegiatan manusia. Sedangkan 9.496.008 hektar atau 34,74% jika
prosentasekan merupakan fungsi kawasan lindung yang harus dilestarikan keberadaannya. Nah, di situ bisa dilihat pada gambar pada tahun 1991 di mana tumbuhannya itu enceng gondok kurang dari 2 juta. Next. Nah, ini merupakan gambar arahan pemanfaatan fungsi kawasan subdaerah aliran Sungai Rawapening. Bisa dilihat pada peta. Nah, yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan permukiman pada tahun 1991 umumnya memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan pada tahun 2009 penggunaan lahan permukiman sangatlah padat dan tersebar secara linier di sepanjang jalan utama di Subdas Rawapening. Di sini terdapat 4 perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Subdas Rawapening, pada tahun 1991 hingga tahun 2009, di mana perubahan lahan tanaman keras yang berubah menjadi lahan permukiman sebesar 3.339 3.339.017 hektar yang merupakan perubahan penggunaan lahan terbesar. Nah, bisa dilihat pada gambar perubahan penggunaan lahan subdaerah aliran Sungai Rawapening tahun 1991 sampai dengan 2009, di mana pada perubahan pertanian ke permukiman sebesar 1.000, pada perubahan tanaman keras ke permukiman sangat tinggi sekali, yaitu lebih dari 3.000. Perubahan tanaman keras ke pertanian sebesar 3.000 dan perubahan tubuh air ke enceng gondok sebesar kurang dari 500. Nah, perubahan penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan lahan tanaman keras, bisa dilihat pada gambar diagram, yaitu sebesar 3.000 lebih. Perubahan penggunaan lahan yang terbesar kedua yaitu perubahan tanaman keras ke pertanian. Perubahan penggunaan lahan di Subdas Rawapening yang mencapai 30,43% selama tahun 1991 sampai dengan 2009 telah melebihi daya dukung lingkungannya. Berikut ini merupakan gambar perubahan penggunaan lahan Subdas Rawapening tahun 1991 sampai dengan 2009. Berikut merupakan tampilan peta. Nah, yang ketiga yaitu kesesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap arahan pemanfaatan fungsi kawasan. Ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap arahan pemanfaatan fungsi kawasan di Subdas Rawapening tergolong tinggi hingga mencapai 19,86% dengan luas 5.429,94 hektar, di mana 3.937,20 hektar lahan mengalami perubahan dari tanaman keras yang merupakan fungsi kawasan lindung menjadi lahan pertanian dan permukiman yang merupakan fungsi kawasan budidaya, baik di kawasan lindung, penyangga, serta di fungsi kawasan danau dengan adanya enceng gondok yang tergolong fungsi kawasan budidaya. Nah, sedangkan luas 1.492,74 hektar lahan memang sudah beralih dari fungsi kawasan lindung menjadi fungsi kawasan budidaya, pertanian, dan permukiman sejak tahun 1991. Jadi di sini tuh lahannya itu terjadi perubahan yang sangat drastis. Oke, next ya, ini merupakan tampilan peta dari kesesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap arahan pemanfaatan Subdas Rawapening tahun 1991 sampai dengan 2009. Bisa dilihat pada gambar pada peta. Nah, berikut ini merupakan diagram perubahan pemanfaatan fungsi kawasan Subdas Rawapening tahun 1991 sampai dengan 2009. Berdasarkan diagram di atas, terdapat perubahan pemanfaatan fungsi kawasan di Subdas Rawapening. Pemanfaatan fungsi kawasan danau, penyangga, dan lindung telah mengalami penyempitan dan perubahan menjadi fungsi kawasan budidaya sebanyak 5.429,940 hektar.
Jadi bisa dilihat pada diagram di mana luas existing dan luas seharusnya. Kawasan danau dengan luas existing 0, luas seharusnya lebih dari 0. Kawasan budidaya luas existing 18.000 dengan luas seharusnya lebih dari 12.000. Kawasan penyangga luas existing lebih dari 0 dan luas seharusnya lebih dari 2.000, dan kawasan lindung luas existing lebih dari 4.000 dan luas seharusnya yaitu lebih dari 8.000. Nah, berikut ini merupakan diagram lingkaran tentang prosentase kesesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap fungsi kawasan, di mana kesimpulannya yaitu pada penggunaan lahan itu tidak sesuai karena terjadi beberapa perubahan lahan, yaitu sebesar 80,14 sesuai dan tidak sesuai sebesar 19,86. Kesimpulan dari vlog presentase kali ini yaitu pertama, fungsi kawasan untuk aktivitas masyarakat seperti penggunaan lahan, permukiman, dan pertanian hanya bisa memanfaatkan kawasan budidaya. Yang kedua, dalam kurun waktu 19 tahun, perubahan penggunaan lahan di kawasan sub daerah aliran sungai Rawapening telah mencapai 30,43%, telah melebihi daya dukung lingkungannya. Yang ketiga, dampak perubahan penggunaan lahan di bagian hulu terhadap hilir adalah sedimentasi yang tinggi. Yang keempat, perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan fungsi kawasan sebesar 19,86% akan mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti erosi, sedimentasi, banjir, serta penurunan kualitas air. Yang kelima yaitu peningkatan enceng gondok yang terjadi di Danau Rawapening dapat mempercepat erosi dan menurunkan kualitas air di danau. Nah, sehingga keberadaan dari enceng gondok pada danau dianggap tidak sesuai. Nah, itu tadi presentasi dari saya mengenai vlog mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata dan kendala teknis yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.